Shalom sahabat pesan kebenaran. Dalam video ini kita akan bahas tentang apakah Tuhan memerintahkan kepada manusia boleh beristri lebih dari satu. Dan bagaimana pandangan Alkitab mensikapi adanya ajaran agama lain yang mengajarkan tentang poligami. Saudara, budaya beristri lebih dari satu telah ada mulai dari peradaban manusia purba. Bahkan sebelum adanya agama-agama modern, manusia telah melakukan hal seperti itu. Biasanya para raja-raja, para pembesar-pembesar kerajaan, para kepala-kepala suku dan turunannya. Tujuan utama agar mereka dapat memperbanyak penduduk, memperbanyak keturunan, agar memperkuat positioning suku-suku atau kerajaan mereka terhadap kerajaan-kerajaan lain atau suku-suku lainnya. Perilaku laki-laki mau memperistri perempuan lebih dari satu menunjukkan kekuasaan laki-laki terhadap perempuan, dan itu merupakan budaya kaum primitif atau budaya manusia purba yang diadopsi oleh para raja-raja, pembesar-pembesar, suku-suku, sebab laki-laki dianggap lebih kuat, lebih hebat daripada perempuan. Nah saudaraku, bagaimana pandangan Alkitab tentang istri yang berkenan dalam hubungan suami dan istri? Mari kita baca dari Alkitab kita, dari kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 21-24. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tertidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu di bawahnya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang anak laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara, pada awal penciptaan manusia, Tuhan Allah hanya membuat seorang perempuan bagi Adam. Nah, ini penting untuk kita pahami bersama. Diambil dari tulang rusuk manusia itu dan dibuatnya perempuan itu. Nah, dalam pandangan Alkitab, bahwa manusia pertama Adam tidak dibuatkan istri lebih dari satu, apalagi 4 istri, Tidak, saudaraku, bahwa manusia pertama itu dibuatkan, diciptakan istri untuk mendampingi suami, itu hanya satu istri. Lalu kenapa laki-laki bisa memperistri perempuan lebih dari satu? Tentu jawabannya hanya sederhana, karena manusia telah berbuat dosa kepada Tuhan. Nah, ini penting untuk kita renungkan bersama. Saudaraku, silakan Anda renungkan juga ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dikatakan manusia ingin seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Jadi kesimpulannya bahwa manusia laki-laki ingin mempunyai istri lebih dari satu. Itu bukan karena rasa iba, sayang, kasihan terhadap perempuan, tetapi hanya karena hawa nafsu. Ada keinginan atau motivasi lain tidak sejalan dengan yang Tuhan mau. Nah, ini yang perlu saya tegaskan lagi, bahwa Tuhan mau bahwa manusia itu bersatu dengan istrinya. Saudara, dan hal itu juga yang dialami oleh Abraham ketika Sarah ingin memiliki keturunan sebab dia sudah tua. Padahal Tuhan Allah telah berjanji akan memberikan keturunannya melalui Sarah. Ketidakyakinnya Sarah, maka diberikannya pembantu itu, yaitu namanya Hagar, kepada suaminya Abraham agar mendapatkan keturunan. Perhatikan bahwa tindakan Sarah dan Abraham bukan karena perintah Tuhan. Itu sesungguhnya adalah keinginan mereka sendiri. Saudara, bagaimana statement Tuhan Yesus akan problematika yang terjadi berabad-abad yang kemudian menjadi budaya orang-orang Yahudi?
Mereka melakukan poligami seperti juga orang-orang non-Yahudi. Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa kita harus mengasihi istri seperti kita mengasihi diri sendiri. Tuhan Yesus dengan tegas melarang perceraian sebab keduanya telah disatukan oleh Tuhan menjadi satu daging. Kita bisa baca dalam Alkitab kita, Injil Matius pasal yang kelima ayat 31 dan 32. Telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Saudara, jelas statement Tuhan Yesus kepada orang-orang Israel bahwa tidak boleh menceraikan istri. Dan jika pun bercerai menurut hukum Musa, mestinya tidak boleh nikah, karena akan berzina dengan perempuan yang akan dinikahkannya. Saudara, statement yang tegas dari Tuhan Yesus agar orang Israel memahami kebenarannya. Ini penting untuk kita ketahui. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada poligami, tidak bisa berpoligami, Anda harus mengasihi istri seperti dirimu sendiri. Lalu kenapa masih ada juga manusia berpoligami? Bahkan ada agama-agama yang melegalkan poligami. Bukankah poligami adalah buah dari produk dosa manusia? Bukan firman daripada Allah, bukan. Tetapi sesungguhnya itu buah dari produk dosa manusia. Sehingga muncullah poligami. Ada keinginan manusia, ya, keinginan besar manusia. Ada hawa nafsu manusia. Nah, itulah statement tegas Tuhan Yesus kepada manusia. Camkan saudaraku, imani saudaraku, setiap perkataan Tuhan Yesus ini, bahwa sesungguhnya hanya di dalam nama Yesus ya kita beroleh selamat. Saudaraku, imani Injil kebenaran Allah itu sendiri, maka Anda akan diselamatkan. Demikianlah pesan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin.